Tahukah Anda apa itu hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus memuaskan kesenangan dan kebahagiaan. Sadar tidak sadar, banyak orang terjebak dalam gaya hidup hedonisme karena sosial media selalu menunjukkan hal-hal yang menyenangkan dari orang-orang di sekitar kita. Contoh sederhananya seperti kuliner, tempat nongkrong, kafe baru, traveling luar negeri, beli barang-barang mewah, bahkan pamer prestasi. Dan parahnya, banyak pastor atau pendeta terjebak dalam sosialita gaya hidup mewah alias hedonisme. Lalu apa kata Alkitab? Apakah orang Kristen boleh memiliki gaya hidup hedonisme atau mewah? Alkitab jelas berkata bahwa gaya hidup orang Kristen seharusnya adalah gaya hidup sederhana. Doa Bapa kami jelas berkata bahwa hari demi hari harus dilewati dengan cukup, bukan berlimpah-limpah. Segala sesuatu telah dicukupkan oleh Bapa di surga, tapi kita manusia lebih sering dicobai karena keinginan-keinginan kita sendiri. Lalu bagaimana jika kita membangun gedung gereja yang besar dan interior dan perlengkapan modern untuk kelancaran ibadah? Apakah boleh? Ingatlah lagi bagaimana gaya hidup para rasul pada gereja mula-mula. Mereka bahkan tidak menyuruh orang-orang membangun gedung megah dan besar. Mereka justru beribadah di rumah-rumah secara bergantian karena gereja yang dimaksud adalah kumpulan orang percaya, bukan gedungnya. Yakobus 1 ayat ke-27 berkata, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jika Anda berada di dalam gereja yang di dalamnya hanya membahas berkat atau bagaimana Tuhan memenuhi keinginan duniawi dan hanya membahas tempat-tempat nongkrong, barang mewah, atau tempat liburan, dan lagi menolak untuk mengunjungi orang miskin, janda atau yatim piatu, dan menolak pendalaman Alkitab yang berfokus pada Injil Yesus Kristus, hati-hati, jangan-jangan Anda berada di lingkungan hedonisme, bukan gereja. Jadi, gunakanlah hikmat untuk menentukan mana yang memang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Ingat, segala sesuatu boleh, tapi tidak semuanya berguna. Yang pasti, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Markus 12 ayat ke-38-40 berkata, dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terbaik di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.